Sobat Belajar, selamat datang di Ayo Belajar. Oke, gimana kabar Sobat Belajar sekalian di rumah? Kira-kira gimana nih? Ada yang kabarnya lagi baik-baik aja? Atau ada yang kabarnya lagi nggak baik-baik aja? Atau ada yang lagi kelewat seneng? Atau ada yang lagi kelewat sedih? Nah, sekarang Sobat Belajar, karena di sini kita mau belajar bareng-bareng nih sama Kavia 30 menit ke depan, berarti kita harus coba meningkatkan moodnya Sobat Belajar biar kembali lagi jadi senang. Ya nggak senang banget sih, seenggaknya ada perbaikan mood. Biar apa? Biar kita bisa fokus belajar. Gimana tuh Kavia caranya? Caranya gampang banget. Pertama, kita bisa makan makanan manis. Kenapa? Karena di dalam makan makanan manis itu ada kafein yang bisa menenangkan. Oke, terus apa lagi Kavia? Coba Sobat Belajar lihat lagi nih. Pasti banyak banget dong memori-memori indah di kehidupan Sobat Belajar. Nah, itu bisa dijadikan salah satu alternatif nih, biar Sobat Belajar bisa menaikkan mood lagi. Jadi diingat-ingat lagi nih. Mungkin ketika sedang jalan-jalan atau ketika sedang melakukan hobi Sobat Belajar, bisa juga kan? Dan semua kegiatan itu pastinya menyenangkan dong, oke? Coba diingat-ingat lagi. Kalau nggak bisa juga, cara paling gampang apa? Coba Sobat Belajar lihat nih di depan cermin. Kira-kira enak gak sih kalau misalnya ekspresi Sobat Belajar ini nggak tersenyum? Nggak enak dong ya? Coba sekarang tersenyum. Senyum Pepsodent. Enak gak? Nah, enak kan kalau misalnya kita sudah senyum Pepsodent. Nah, kalau misalnya ketika kita tersenyum nih Sobat Belajar, itu banyak sekali otot-otot di muka kita nih yang bekerja gitu. Dan yang pastinya ketika kita baik tersenyum, maka kita bisa awet muda. Asik kan kalau misalnya kita bisa awet muda. Oke, sekarang udah semangat lagi belum nih? Harus semangat ya. Kenapa? Karena sekarang bersama Kavia kita mau belajar sesuatu yang ya sebenarnya menyenangkan Sobat Belajar. Kenapa? Karena ini relate banget sama kehidupan kita sehari-hari. Dan juga hal ini itu memang akan kita lalui nih setiap harinya. Karena nggak mungkin kalau kita tidak hidup berdampingan dengan peristiwa ini. Apa ya kira-kira? Kita lihat. Yaitu adalah, nah, hati-hati dengan polutan yang mematikan ini. Loh, memangnya ada polutan yang mematikan apa sih Kavia? Loh, sementara kita semua hidup dengan polutan di setiap harinya, ya kan? Pada subbab perubahan lingkungan itu pencemaran udara. Kita lihat ya, ada 5 polutan yang berbahaya nih yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah sulfur dioksida, yang kedua adalah karbon monoksida, kemudian ozon, lalu materi partikulat, dan juga nitrogen dioksida. Oke. Nah, sebenarnya dari 5 polutan yang akan Kavia jelaskan, itu ada 3 yang biasanya kita temui benar-benar dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita sedang ada di jalan maupun ketika kita sedang ada di dalam ruangan. Yang pertama adalah karbon monoksida atau hasil dari asap pembakaran, entah itu dari pabrik atau dari asap kendaraan. Jadi Sobat Belajar, di dalam asap kendaraan itu sebenarnya nggak cuma hanya ada karbon monoksida, tapi ada juga materi partikulat atau PM dan juga nitrogen dioksida. Nah, ketika bahan ini ada di dalam satu asap kendaraan, nah bayangin ketika Sobat Belajar naik kendaraan umum ataupun naik kendaraan pribadi, sebenarnya ya asap ini juga tetap akan masuk ke dalam saluran pernafasan kalian lewat saluran udara, gitu kan. Nah, ketika Sobat Belajar itu ketemunya nggak hanya 1-2 motor, tapi berpuluh-puluh motor atau berpuluh-puluh kendaraan di sepanjang jalan, bisa bayangin dong seberapa banyak karbon dioksida, materi partikulat, dan juga nitrogen dioksida yang masuk ke dalam tubuh Sobat Belajar. Makanya sebenarnya sebelum pandemi pun, Sobat Belajar yang memang kegiatannya banyak di outdoor atau banyak di luar ruangan, itu diwajibkan untuk memakai masker
Untuk apa? Menghalangi semua partikel-partikel ini masuk ke dalam tubuh secara berlebihan. Jadi beberapa itu bisa disaring sobat belajar oleh masker tersebut. Kemudian ada sulfur dioksida dan juga ozon. Kalau sulfur dioksida itu kebanyakan adalah hasil dari letusan gunung berapi. Dan kalau misalnya sobat belajar itu tinggal di kota, ya otomatis kita akan jarang ya, kecuali kalau asapnya itu sampai ke daerah sobat belajar. Yang terakhir adalah ozon. Nah, ozon ini juga biasanya ada di ketinggian yang beberapa puluh meter di atas ketinggian laut ya, permukaan laut ya. Jadi kalau misalnya di daerah sobat belajar itu gak tinggi nih, bukan dataran tinggi, ya biasanya kita nggak akan bisa melihat ozon atau kita biasa sebut sebagai kabut. Nah, kayak seperti itu ya sobat belajar. Jadi hati-hati nih ketika sedang beraktivitas di luar ruangan. Wajib sekali memakai masker, entah itu sedang pandemi atau tidak, untuk mencegah banyaknya partikel-partikel polutan yang berbahaya yang ada di sini itu masuk ke dalam paru-paru sobat belajar secara konstan. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian apalagi nih Kavia, pencemaran udara yang ada di sekitar kita selain yang ada di sini. Lalu dampaknya apa nih untuk tubuh kita kalau terlalu banyak kita hirup ke dalam tubuh kita? Penasaran sobat belajar? Kalau penasaran, stay tune terus ya di Live Francis Ayo Belajar. Jangan di mana-mana, karena sekarang belajar mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Oke sobat belajar, dari tadi Kavia udah bahas tentang pencemaran udara, apa itu dampaknya, bagaimana dampaknya nantinya, kemudian apa saja nih yang tadi sudah kita bahas penyebab dari pencemaran udaranya. Tapi sebenarnya pencemaran udara itu apa sih? Nah, pencemaran udara itu adalah kondisi di mana kehadiran suatu atau lebih substansi kimia, fisik ataupun biologi di atmosfer dalam jumlah yang membahayakan. Jadi adalah zat asing nih yang seharusnya tidak ada, tapi dia ada. Dan zat tersebut ini sangat membahayakan tubuh kita. Itu yang disebut sebagai pencemaran udara. Oke, karena terjadinya di dalam udara. Seperti itu ya. Nah, kemudian pencemaran udara ini dia itu bisa dibedakan menjadi dua, yaitu pencemaran udara primer. Kalau ada primer berarti ada sekunder dong Kak. Betul, ada pencemaran udara sekunder. Bedanya apa? Kita lihat di sebelah sini. Nah, pencemaran udara primer itu contohnya adalah asap dari pembakaran sampah. Sedangkan pencemaran udara sekunder itu kita lihat di sini pembentukan kabut dari ozon. Bedanya apa Kak dari pembakaran sampah sama pembentukan kabut di ozon? Kira-kira apa sobat belajar? Kenapa yang satu disebut pencemaran udara primer? Kenapa yang satu disebut sebagai pencemaran udara sekunder? Kira-kira kenapa ya? Nah, kalau misalnya sobat belajar lagi bakar sampah, otomatis itu hasil pembakarannya yang berupa karbon monoksida atau CO itu akan langsung mencemari udara di sekitarnya. Tetapi ketika ozon membentuk kabut, itu ozon harus bereaksi dulu nih dengan partikel-partikel di sekitar ozon sehingga bisa membentuk kabut. Jadi bedanya adalah kalau pencemaran udara primer itu disebabkan karena partikel tunggal yang mencemari udara tersebut tanpa adanya kontaminasi dari berbagai partikel lainnya. Oke? Seperti itu. Tetapi pencemaran udara sekunder itu adalah hasil dari reaksi beberapa zat kimia yang menjadi satu dan menyebabkan adanya pencemaran udara. Oke? Seperti itu ya. Jadi kalau yang Kavia bisa simpulkan bahwa pencemaran udara ini dia satu nih penyebabnya. Tapi kalau misalnya pencemaran udara sekunder itu dia disebabkan nih karena beberapa partikel. Jadi harus bereaksi dulu nih baru dia bisa menyebabkan suatu pencemaran. Oke, seperti itu ya sahabat belajar. Jadi sekarang jangan semuanya disebut, pokoknya ini semuanya pencemaran udara. Lihat, sekarang ada pencemaran udara primer dan ada pencemaran udara sekunder. Oke, nah kira-kira apa lagi ya contohnya dari pencemaran udara primer dan juga dari pencemaran udara sekunder selain asap dari pembakaran sampah dan juga ozon.
Kira-kira apa ya? Itu adalah PR untuk sobat belajar di rumah. Oke, selanjutnya kita lihat ya. Oke, kita lihat selanjutnya. Oke. Nah, tadi kan kita sudah ngomongin nih, tadi ada yang penyebab pencemaran udaranya ini dari asap pembakaran sampah. Kemudian yang satunya lagi adalah hasil dari beberapa reaksi. Nah, sumbernya dari mana nih? Kenapa nih kok bisa ada polutan tersebut gitu? Nah, sumber dari pencemaran udara ini dibagi menjadi dua sobat belajar, yaitu adalah sumber pencemaran udara alami, berarti yang berasal memang dari alam nih, yaitu adalah yang pertama kebakaran hutan. Nah, oke. Dan yang kedua adalah letusan gunung berapi. Kok bisa sih Kak Via secara alami polusi itu terjadi? Oke, sahabat belajar, ketika kita mulai dari kebakaran hutan dulu ya. Jadi hutan itu kan dia adalah suatu ekosistem yang terbuka ya, istilahnya nggak ada tudungnya gitu. Nah, di saat hujan petir, itu terkadang petir itu akan menyambar salah satu bagian dari hutan, entah itu pohonnya, entah itu padang dari rumput gitu. Nah, ketika guntur atau petir itu menyambar salah satu komponen dari hutan, nah ini akan membakar komponen tersebut gitu. Jadi dia akan ngebakar pohonnya atau dia akan membakar ladang rumputnya tersebut. Nah, sekarang kan hewan itu kan tidak mengerti nih bagaimana caranya memadamkan kebakaran hutan. Nah, berarti nggak akan ada tuh yang mencegah kebakaran hutan tersebut. Ya udah, akhirnya apinya akan melahap hampir semua ekosistem yang ada di dalam hutan tersebut. Jadi dia akan membakar semua hutannya dan akan terjadi kebakaran hutan. Itulah kenapa kebakaran hutan itu tidak sepenuhnya terjadi karena adanya ulah manusia yang membakar hutan, tetapi memang bisa terjadi karena adanya peristiwa alami. Nah, yang selanjutnya adalah letusan gunung berapi. Kalau letusan gunung berapi kan nggak mungkin dong manusia merencanakan, oke, sekarang waktunya untuk letusan gunung berapi. Ayo, gunung, kamu lepaskan larvamu. Nah, nggak mungkin kan seperti itu. Jadi ya peristiwa letusan gunung berapi ini memang alamiah terjadi, ya kan, karena adanya ya suatu tekanan tektonik gitu kan. Nah, kemudian dampak dari letusan gunung berapinya ini apa? Yaitu adalah keluarnya lahar panas dari gunung api tersebut, dan lahar panas tersebut itu akan jatuh kemudian mengaliri semua hutan yang ada di sekitarnya dong. Akibatnya apa? Namanya lahar panas itu akan istilahnya seperti membakar hutan ya, dia akan melahap semuanya, dia akan menggosongkan semua isi hutannya. Sedangkan hewan itu tidak mungkin dia punya antisipasi untuk melawan letusan gunung berapi tersebut kan ya. Sekarang hewan mana tahu kalau misalnya, hey ada gunung berapi, mungkin hewan ini punya RT RW gitu kan. Terus kepala RT-nya bilang, hey ini mau ada letusan gunung berapi nih, kan nggak mungkin dong. Hewan itu dia punya yang namanya hukum rimba, ya kan? Siapa yang bisa survive, dia yang akan mempertahankan populasinya. Ya otomatis semuanya akan menyelamatkan diri mereka sendiri kan, seperti itu. Nah, mereka tidak akan mungkin punya antisipasi kembali lagi. Jadi ya udah masing-masing menyelamatkan diri. Berarti siapa yang bisa menyelamatkan diri, dia yang akan bertahan pada populasinya. Oke, seperti itu ya. Makanya letusan gunung berapi itu masuk ke dalam sumber pencemaran alami. Yang pertama karena asap dari gunung berapi ini dia kan akan menghasilkan sulfur dioksida. Nah, sulfur ini sebenarnya dia akan mencemari udara, tetapi bubuk-bubuk dari sulfur dioksida ini dia bagus untuk suksesi tanah. Jadi justru di sekitar letusan gunung berapi ini dia bagus sekali tanahnya. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian kita next ke selanjutnya. Oke, kita lihat yang selanjutnya. Nah, kalau tadi ada sumber dari yang terjadi alamiah atau sumber pencemaran alami, yang kedua adalah sumber pencemaran udara dari manusia. Nah, baru nih kita bahas yang buatannya. Yang pertama adalah asap dari hasil pembakaran sampah atau pembakaran apapun yang dilakukan oleh manusia. Nah, oke, kemudian adalah asap pabrik
ya kan? Karena kan biasanya pabrik itu dia butuh lahan yang sangat besar dong. Nah, lahan yang sangat besar itu nggak mungkin ada di tengah kota, betul? Makanya kebanyakan pabrik-pabrik besar itu dia tidak ada di perkotaan, tapi justru adanya di pedesaan, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah kompor gas. Baru tahu ya, ternyata kompor gas atau kompor LPG yang biasa kita gunakan, itu asap yang menghasilkan gas yang kita gunakan untuk memasak, itu dia menghasilkan polusi udara. Nah, makanya Sobat Belajar, sekarang banyak sekali teknologi yang menggantikan kompor gas itu menjadi kompor listrik. Nah, tujuannya untuk apa? Yang pertama adalah untuk safety-ness. Kenapa? Karena banyak sekali kasus peledakan gas LPG, betul? Nah, kemudian ternyata asap yang dihasilkan atau gas yang dihasilkan dari kompor gas tersebut ini ternyata salah satu penyebab dari pencemaran udara. Oke, jadi seperti itu ya. Kita baru tahu nih. Nah, sekarang Sobat Belajar bisa nih nanti perlahan-lahan mungkin mulai kita sosialisasikan nih ke keluarga kita bahwa penggunaan gas ini ternyata bisa menjadi salah satu penyebab dari pencemaran udara. Jadi bisa diganti nih dengan teknologi kompor listrik. Oke, seperti itu. Lalu kita sudah bicarakan nih tadi sumber dari pencemaran udaranya, kemudian bentuk-bentuk pencemarannya, lalu dampaknya apa nih dari semua pencemaran udara yang sudah kita bicarakan. Nah, dampaknya yang pertama adalah hujan asam. Kenapa? Karena asap-asap atau asap-asap yang dihasilkan oleh entah itu pembakaran sampah, entah itu gas dari kendaraan, itu sebenarnya kan akan mengubah, ya kan, akan mengubah tentunya partikel-partikel yang ada di udara yang nantinya akan membentuk apa? Akan membentuk awan, dimana kita tahu ya bahwa awan itu dia akan menurunkan hujan. Nah, sekarang partikel-partikel yang membentuk awan ini dia sudah tidak seharusnya gitu. Jadi partikel-partikel yang tidak seharusnya membentuk awan. Nah, otomatis awan ini juga akan memiliki partikel yang berbeda dong. Nah, di mana ketika ada pencemaran udara berarti isi-isi partikelnya itu dia berbahaya dong. Nah, makanya dia bisa menyebabkan hujan asam. Dampaknya apa ya ketika hujan asam itu terjadi? Itu dia sangat amat korosif airnya. Jadi bisa membuat tanaman-tanaman ini menjadi perlahan-lahan dia terkikis dan mati. Nah, selanjutnya adalah efek rumah kaca. Kalau kita ngomongin efek rumah kaca, ini bukan nama band, oke? Tapi memang peristiwa yang terjadi di alam gitu. Nah, efek rumah kaca ini sebenarnya salah satu dari peristiwa alami sebenarnya Sobat Belajar. Itu tetapi diperparah karena banyaknya kita yang merusak ozon. Jadi efek rumah kaca ini sebenarnya memang peristiwa alami gitu kan. Jadi pemantulan. Jadi sebenarnya kan ozon itu fungsinya untuk apa? Untuk menahan sinar UVA dan UVB masuk ke dalam bumi secara langsung. Tetapi ketika adanya efek rumah kaca, itu berarti lapisan ozon yang seharusnya menyaring itu dia rusak atau bolong istilahnya. Jadinya berarti kan sinar UVA dan UVB punya filter nggak sih untuk masuk ke dalam? Nggak punya kan? Nah, makanya akhirnya radiasi pun masuk dan banyak sekali penyebab, sehingga menyebabkan banyak sekali penyakit kulit. Makanya sekarang banyak banget kan lotion-lotion yang mengandung protection UVA dan UVB karena bisa menyebabkan kanker kulit. Nah, yang selanjutnya adalah abu vulkanik hasil dari letusan gunung berapi tadi. Sebenarnya ini bagus untuk suksesi alam gitu, untuk penanaman alam kembali gitu. Tetapi dampaknya untuk manusia adalah adanya peradangan pada saluran pernafasan. Ya, namanya dia hasil dari pembakaran. Dimana hasil pembakaran adalah polutan. Polutan tidak seharusnya masuk ke dalam tubuh. Oke, seperti itu. Selanjutnya adalah penyakit bronkitis. Nah, ini dari abu vulkanik tadi itu lama-kelamaan ketika terlalu banyak dihirup akan menyebabkan yang namanya bronkitis atau peradangan pada bronkus atau saluran pernafasan yang ada di sini. Nah, ketika ada bronkitis nanti bisa jadi cairan-cairan itu akan masuk ke dalam
dihapus tersebut. Kan harusnya kalau misalnya saluran pernafasan itu kan dia benar-benar hanya rongga gitu loh. Tapi karena dia terjadi peradangan, masuklah cairan-cairan itu. Berarti kita punya hambatan nggak untuk bernafas? Sekarang terhambat kan rongga-rongganya untuk bernafas, makanya jadinya sesak nafas. Oke, seperti itu. Nah, kita lihat ya. Yang terakhir adalah bersin. Sebenarnya bersin itu adalah mekanisme untuk mengeluarkan apa? Untuk mengeluarkan kotoran gitu. Nah, makanya ketika terlalu banyak bersin atau mekanisme bersin ini sudah tidak efektif lagi dan terlalu banyak abu yang masuk ke dalam tubuh kita, ya bisa mengakibatkan bronkitis. Dan yang terakhir adalah alergi. Karena tidak semua orang itu toleran terhadap debu. Banyak sekali yang alergi. Bayangin kalau seberapa banyak debu yang kita hirup setiap hari dan ternyata kita mengidap alergi terhadap debu. Ya otomatis dia akan hipersekresi histamin kan, dan akhirnya terjadi pembekakan karena alergi. Oke. Seperti itu ya Sobat Belajar, dampak macam-macam dan juga penyebab dari pencemaran udara. Kita sudah bahas mengenai pencemaran udara nih semuanya. Sekarang kita coba latihan. Oke, proses fisiologi pada tumbuhan nih yang mampu memperbaiki sumber daya udara. Itu apa ya? A. Fermentasi, transpirasi, fotosintesis, dan ekskresi. Jadi tumbuhan itu punya mekanisme nih untuk mengurangi polusi. Caranya dengan apa? Apakah dengan fermentasi? Fermentasi itu kan pembentukan makanan, bukan ya? Apakah transpirasi? Nah, transpirasi itu pengeluaran air dan juga gas. Oke, kita centang dulu. Fotosintesis. Fotosintesis membentukkan makanan. Ekskresi. Loh, apakah tumbuhan berekskresi? Tidak ya. Jadi jawabannya adalah transpirasi. Kan di dalam transpirasi itu ada pengeluaran air dan juga gas-gas dari dalam tubuh. Sehingga di dalam transpirasi ini dia bisa memperbaiki tingkat polusi tersebut. Oke, Sobat Belajar. Nah, yang selanjutnya adalah kita lihat nih. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, gambarnya apa sih? Oh, gambarnya apa nih? Masih ingat gak yang tadi? Ini tentang apa ya? Hujan-hujan warna orange nih apa ya? Oh, hujan-hujan asam. Oke. Kita lihat apa pertanyaannya untuk hujan asam. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan untuk mengurangi terjadinya hujan asam itu apa? A. Membatasi penggunaan kendaraan bermotor. B. Membatasi penggunaan produk aerosol. C. Mengurangi penggunaan pestisida dan menghentikan penebangan hutan. Kembali lagi tadi, asal dari mana sih hujan asam ini? Karena partikel-partikel pembentuk awan yang seharusnya tidak memiliki polutan itu terisi dengan polutan-polutan yang ada di udara. Kita lihat salah satu dari penyebab adanya polutan di udara itu apa? Apakah kendaraan bermotor? Betul ya. Nah, apakah aerosol? Bukan. Mengurangi penggunaan pestisida. Pestisida itu dia nantinya akan mencemari air ya, dan juga tanah. Kemudian menghentikan penebangan hutan. Justru kalau penebangan hutan terjadi, itu yang ada polusinya adalah di tanah. Gitu. Oke, jadi jawabannya adalah A ya. Oke, seperti itu ya Sobat Belajar, bab tentang pencemaran udara. Nah, jadi hari ini kita sudah belajar tentang salah satu perubahan lingkungan yang disebabkan karena adanya pencemaran. Seperti yang kita tahu bahwa pencemaran itu ada pencemaran udara, ada pencemaran tanah, ada pencemaran air. Kemudian ada pencemaran apa lagi? Tanah, air, udara. Oke, ada tanah, air, dan udara. Nah, kalau misalnya tadi yang kita bahas adalah pencemaran udara. Di mana pencemaran udara ini terdiri dari disebabkan oleh beberapa penyebab ya, yaitu adalah asap kendaraan, asap pabrik, gitu kan. Dan pencemaran udara ini dibagi menjadi dua, yaitu pencemaran udara primer yang memang disebabkan karena adanya partikel tunggal ya yang bisa menyebabkan pencemaran. Contohnya adalah CO atau karbon monoksida pada pembakaran sampah. Kemudian ada pencemaran udara sekunder.
siapa ya penyebabnya? Apa bedanya sama pencemaran udara primer? Kalau pencemaran udara sekunder itu dia harus bereaksi dulu nih Sobat Belajar sama partikel-partikel